Pada suatu ketika, di sebuah desa bernama Sungai Duyung di Riau, hiduplah sepasang suami istri, Hang Mahmud dan Dang Merdu, bersama putra mereka yang masih kecil, Hang Tuah. Suatu malam, Hang Mahmud bermimpi tentang sebuah kejadian aneh, di mana cahaya bulan bersinar terang di atas kepala anaknya. Percaya bahwa itu adalah pertanda kebesaran di masa depan. Hang Mahmud mengirim Hang Tuah untuk belajar di bawah bimbingan seorang guru terkenal. Di sana, Hang Tuah bertemu dengan 4 sahabat yang akan menjadi bagian penting dalam hidupnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Mereka berlima menjalani petualangan yang tak terlupakan. Suatu hari, saat berlayar di Laut Cina Selatan, kapal mereka diserang oleh bajak laut kejam. Namun, tanpa rasa takut, mereka bertarung dengan gagah berani dan berhasil mengalahkan para perompak tersebut. Kabar tentang keberanian mereka segera sampai ke telinga bendahara Kerajaan Bintan, lalu diteruskan kepada Raja Shah Alam. Terkesan dengan keberanian mereka, sang raja pun mengangkat mereka sebagai prajurit kerajaan. Dari sinilah awal perjalanan Hang Tuah menuju kejayaan. Sebagai pendekar kepercayaan kerajaan, Hang Tuah mendapat tugas penting, mengantarkan lamaran Raja Shah Alam kepada putri kerajaan Majapahit, Raden Galuh Mas Ayu. Namun pada saat itu, kerajaan Majapahit sedang diancam oleh seorang prajurit tangguh bernama Taming Sari. Hang Tuah pun menghadapi Taming Sari dalam sebuah duel yang luar biasa. Menyadari bahwa kekuatan lawannya berasal dari keris sakti yang dimilikinya, Hang Tuah dengan cerdik merebut senjata tersebut dan berhasil mengalahkan Taming Sari. Kagum dengan keberanian dan kecerdikannya, Seri Betara Majapahit menghadiahkan keris legendaris itu kepadanya. Sejak saat itu, keris tersebut dikenal sebagai keris Taming Sari. Namun, keberhasilan Hang Tuah menimbulkan kecemburuan di antara para pejabat kerajaan Malaka. Fitnah pun disebarkan, membuat Raja Shah Alam murka dan mengusir Hang Tuah dari kerajaan. Posisinya kemudian digantikan oleh sahabatnya, Hang Jebat. Namun, kekuasaan mengubah Hang Jebat. Ia menjadi pemimpin yang tiran dan bertindak semena-mena. Menyaksikan hal ini, sang raja akhirnya menyadari kesalahannya dan memanggil kembali Hang Tuah untuk menghentikan kekacauan yang telah dibuat oleh sahabatnya sendiri. Maka, dimulailah pertarungan epik antara Hang Tuah dan Hang Jebat, 2 sahabat yang kini berhadapan sebagai musuh. Mereka bertarung selama berhari-hari, mengadu kekuatan dan keterampilan. Dengan keris Taming Sari di tangannya, Hang Tuah akhirnya berhasil mengalahkan Hang Jebat. Di saat-saat terakhirnya, Hang Jebat menyesali perbuatannya. Namun segalanya sudah terlambat. Demikianlah kisah legendaris Hang Tuah, dari awal yang sederhana hingga menjadi sosok pahlawan yang abadi dalam sejarah. Lantas, siapakah yang benar-benar setia dalam kisah ini, Hang Tuah atau Hang Jebat? Ataukah mereka berdua hanyalah korban dari keadaan?